Hari ini kita akan membahas tentang SJS, yaitu Stevens-Johnson syndrome dan toxic epidermal necrolysis. Slide. Nah, definisi sendiri dari SJS ataupun TEN, singkatan dari Stevens-Johnson syndrome ataupun toxic epidermal necrolysis, ini merupakan reaksi mukokutaneus. Jadi ada di mukosa, ada di kulit yang mengancam nyawa dengan adanya nekrolisis yang luas dan lepasnya epidermis. Jadi banyak mempunyai kemiripan dari SJS ataupun TEN ini, baik dari klinis, histopatologi, faktor risiko, penyebab, dan patogenesisnya. Jadi hampir mirip. Nah, perbedaannya itu tingkat keparahannya. Jadi kalau SJS itu kurang dari 10 luas permukaan tubuh, sedangkan TEN itu lebih dari 30 luas permukaan tubuh. Nah, antara 10 sampai 30 kita sebut dengan SJS overlap TEN. Jadi nanti akan terlihat kalau TEN itu akan lebih luas, lebih parah, tapi selebihnya dia lebih patogenesis, histopatologi semua mirip. Slide. Nah, epidemiologinya, insidennya per 1 juta penduduk per tahun, di mana SJS itu 1 sampai 6 kasus, sedangkan TEN itu lebih sedikit ya, 0,4 sampai 1,2 kasus. Nah, angka kematiannya tentu TEN akan lebih tinggi karena dia lebih luas, lebih parah ya, 30% akan kematiannya dibandingkan SJS itu 5 sampai 12%. Ini bisa mengenai semua ras dan lebih banyak mengenai wanita dibandingkan pria. Slide. Untuk etiologinya, patofisiologinya masih belum diketahui dengan jelas, namun etiologi utama itu banyaknya adalah obat-obatan. Nah, ada yang high risk, low risk, ataupun sampai yang no evidence of risk. Nah, kalau yang high risk, itu yang paling sering itu adalah allopurinol, obat-obat yang mengandung sulfa, carbamazepin, ataupun phenobarbital, phenytoin, sampai dengan thiazetazone. Jadi ini adalah yang high risk. Jadi yang paling sering itu mungkin dijumpai di klinis itu obat-obat yang sulfa, walaupun nanti allopurinol yang sering digunakan orang juga bisa, ya. Tapi sulfa itu paling sering. Nah, ada yang low risk dan lain-lainnya ini bisa saja terjadi munculnya SJS ataupun TEN ini, tapi memang resikonya cukup rendah, tapi bisa terjadi. Slide. Nah, untuk SJS ini bisa ada penyebabnya yang lain selain obat-obatan. Walaupun ini jarang, tapi bisa menyebabkan SJS. Contohnya itu seperti akibat virus, itu AIDS, herpes, bisa sampai influenza ataupun variola, ataupun bakteri, bisa dari tipoid sampai pun streptokoki. Kemudian jamur dari dermatofitosis sampai kokidiomycosis. Protozoa juga bisa. Kemudian obat-obatan lain yang tadi sudah disebut ya, sulfa, antiepileptik, ataupun allopurinol, tetracycline, ataupun antiparasit seperti obat untuk obat cacing juga itu bisa menyebabkan si SJS ini, ya, pernah dilaporkan. Nah, untuk selain penyebab-penyebab yang tadi, faktor genetik juga sangat berperan untuk terjadinya si SJS ini. Seperti pada suku pada orang Chinese, suku Chinese, ditemukan ada hubungannya bahwa HLA B1502 dengan SJS yang diinduksi oleh allopurinol dan HLA B5801 dengan SJS yang diinduksi oleh carbamazepin. Jadi HLA tertentu dengan SJS dengan obat yang tertentu sudah diteliti. Jadi mungkin ada perkembangan yang lainnya lagi nanti. Slide. Untuk patogenesisnya, memang belum sepenuhnya dipahami, tapi terdapat reaksi sitotoksik pada keratinosit, di mana dia melibatkan sel NK, limfosit CD8, kemudian sitokin seperti interleukin 6, TNF-alfa, interferon gamma, interleukin 18, tasligan, granulisin, perforin, gransin B, yang semuanya akan menyebabkan apoptosis luas. Nah, untuk patogenesis ini yang paling populer dikatakan bahwa granulisin yang sangat berperan untuk terjadinya SJS ataupun TEN ini. Slide. Nah, gambaran klinisnya
di mana SJSN ini bisa muncul segera ataupun 8 minggu setelah terpapar obat-obatan. Jadi nanti kalian menganamnesisnya bukan hanya obat-obatan yang baru dia minum. Carilah, tanyakanlah obat-obatan paling tidak 8 minggu sebelumnya. Jadi runutkan secara teratur apa yang duluan dia minum, apa yang setelah itu apa yang dia ganti. Jadi dirunut secara teratur. Nah, yang memang paling kita curigai adalah mungkin setelah misalnya minum obat kemudian dia muncul segera, itu bisa jadi, tapi yang 8 minggu itu jangan dilupakan. Jadi tetap kita runut, kita tanyakan berapa dosisnya, apa yang duluan dia minum secara detail dan teliti. Nah, obat-obat itu semua kalau misalnya banyak ya tetap kita curigai dan kita hentikan. Jadi untuk penanganannya nanti kita harus minimal untuk obat-obatan yang kita berikan supaya tidak terpapar kembali. Untuk erupsinya ini terdistribusi simetris dan dapat meluas ke seluruh permukaan tubuh. Nah, gejala non-spesifiknya itu muncul 1-3 hari sebelum muncul lesi kulit. Jadi mungkin dia ada tidak enak badan atau lemas, itu muncul 1-3 hari sebelum lesi kulit muncul. Nah, lesinya itu muncul di kulit dan mukosa. Slide. Nah, untuk kelainan yang dijumpai, yang pertama adalah kelainan kulit. Kelainan kulitnya itu berupa eritema, merah ya, vesikel, ada gelembung kecil, dan ada bula, gelembung yang besar. Nah, vesikel ataupun bula ini mudah pecah, sehingga terjadi erosi yang luas. Jadi kalau mungkin datang sama kita, dia udah lebih banyak yang eksfoliasi, sudah terpecah bula ataupun vesikelnya. Jadi jarang kita lihat masih ada bula ataupun vesikel, walaupun bisa saja. Di samping itu juga bisa kita lihat adanya purpura ataupun epidermolisis. Dan bentuknya ini kalau yang berat bisa sampai yang generalisata. Slide. Selain lesi kulit tadi, kita harus menemukan kelainan mukosa itu minimal 2 tempat. Nah, yang tersering itu adalah mukosa oral, kemudian alat genital ataupun mata. Jadi tetap kita perhatikan matanya bagaimana, mulutnya, hidungnya, kemudian daerah genitalianya jangan lupa. Jadi minimal 2 untuk lokasi-lokasi mukosa ini, maka kita bisa mengarahkan dia ke SJS. Nah, kelainannya itu berupa apa? Vesikel, bula, yang tentunya dia mudah pecah sehingga nanti ada erosi ataupun eksfoliasi. Di tempat saya slide-nya ganti ya. Oke. Nah, ini ada kelainannya berupa vesikel atau bula yang pecah, bisa erosi ataupun eksfoliasi. Nah, di mukosa mulut dapat membentuk pseudomembran yang dapat mengenangi faring ataupun tractus respiratorius di bagian atas ataupun esofagus. Somatitis dapat juga menyebabkan sukarnya menelan, dan bila mengenai faring juga bisa sukar bernafas. Jadi inilah yang keluhan-keluhannya kalau misalnya dia sudah mengenai saluran pernafasan. Slide. Nah, untuk daerah genitalia bisa ada erosi menyebabkan sinekia atau perlekatan. Untuk daerah mata bisa konjungtivitis, kataralis, konjungtivitis purulen ataupun perdarahan, sampai ada ulkus kornea ataupun iridosiklitis. Slide. Nah, selain itu, dari ada kulit, kelainan mukosa, juga ada kelainan ekstrakutaneus. Itu tadi bisa ada demam, nyeri, bisa sampai keterlibatan paru, jadi dia bisa ada batu-batu, ataupun keterlibatan dari digestif, bisa diare masif, ataupun melena, ataupun malabsorpsi, ataupun perforasi kolon. Ini yang sudah cukup parah. Ya, tapi artinya ya bukan hanya di kulit ataupun mukosa, tapi juga bisa sampai ke ekstrakutaneus. Jadi kalian harus tetap perhatikan, tanyakan juga mungkin ada keluhan batunya atau bagaimana, ada BAB-nya baik atau tidak, lancar atau tidak, ada berdarah atau tidak ya. Jadi ditanyakan sedetail itu. Slide. Nah, inilah gambaran dari keterlibatan kulit luasnya. Jadi yang paling kiri itu kurang dari 10, paling kanan itu 30, lebih dari 30, yang tengah adalah 10 sampai 30. Ini lebih kurang gambarannya. Nah, untuk cara praktisnya mungkin kalau kita langsung ke pasien, gimana sih cara mengukurnya? Kan nggak mungkin percis seperti gambar ini ya. Mungkin ada lebih kurangnya. Nah, cara mengukurnya yang praktisnya adalah 1% dari telapak tangan pasien, telapak tangan pasien adalah 1% dari luas permukaan. Jadi kita kira-kira ada nggak lebih dari 30 telapak tangan pasien ini ruamnya.
Nah, itu yang lebih praktisnya. Tapi telapak tangan pasien, bukan telapak tangan kita. Ya, itu cara mudahnya. Slide. Ini gambaran klinisnya. Jadi ada makula eritem, ada purpura, tepinya yang tidak jelas dan menyatu. Jadi memang yang gambar yang A ini dia ada purpura, deep ya, makula eritemnya, gambaran eritemanya lebih deep. Jadi membedakan dengan makula waktu kita tes diastopi, kita lebarkan, dia itu tidak menghilang. Ya, yang sebelah kanannya ini ada bula-bula, ada vesikel, yang ini masih utuh ya. Terkadang kalau di sama kita datang udah eksfoliasi. Slide. Nah, ini gambaran yang D sama C, dia sudah eksfoliasi, sudah terkelupas kulitnya. Slide. Nah, untuk gabungan lesi nekrotis ini akan meluas. Nah, gelembung yang tipis juga akan mudah pecah. Nah, untuk memastikan bahwa apakah ini SDA atau enggak, tidak, ini ada beberapa tes yang bisa kita lakukan langsung, itu adalah tes Nikolsky. Gimana kalau kita geserkan kulitnya, dia mudah untuk terlepas. Jadi memang sudah ada perlepasan dari lapisan kulit bagian atas, sehingga waktu kita lakukan tes Nikolsky, dia positif. Slide. Untuk keterlibatan mukosa tadi sudah dibilang bahwa minimal 2 lokasi, dan ini kebanyakan diamati dari 90% kasus, biasanya juga bisa mendahului dari lesi kulit atau mengikuti. Jadi bisa saja lesi mukosanya duluan muncul dibandingkan lesi kulit. Biasanya diawali dengan eritema, adanya erosi, ada nyeri pada daerah oral, genital, ataupun mata. Slide. Nah, ini gambarannya. Yang sebelah kiri itu mukosa oral, ada terlihat ada erosi, hemoragik, dan tentu ini nyeri ya sama pasien. Dan ada sedikit kayak pseudomembran, baik di lidah ataupun di mukosa mulutnya. Ada krusa-krusanya juga. Jadi memang ini kalau keterlibatan daerah mulut, inilah dia. Terkadang nggak separah ini, tapi kita tanyakan mungkin ada nggak nyeri menyelan atau nggak ada sariawannya. Nah itu kalau sudah ada berarti dia sudah terlibat rongga mulutnya. Untuk yang sebelah kanan ini untuk daerah matanya, jadi bisa sampai hiperemis, bisa keadaan seperti ini. Tapi bisa kita lihat nanti kalau yang ringan-ringan saja matanya sudah merah. Kita lihat aja sekilas sudah merah nih, berarti sudah ada keterlibatan dari mukosa matanya. Slide. Nah, untuk beberapa kasus bisa terlibat juga kuku. Nah, sebagian besar pasien lesi kulit itu sembuhnya itu 3 sampai 4 minggu. Sedangkan untuk lesi mukosa itu bisa lebih lama. Untuk keterlibatan organ viscera itu dapat mengakibatkan komplikasi, yaitu beberapa komplikasinya untuk daerah pernapasan bisa dyspnea, takutnu, ataupun hipoksemia. Kalau untuk pencernaan bisa malnutrisi ataupun dehidrasi, kemudian bisa sampai ke ginjal juga. Bisa proteinuri, kemudian mikroalbuminuria, kemudian azotemia. Slide. Untuk pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan laboratorium yang perlu diperhatikan karena ada beberapa pemeriksaan untuk nanti skor 10 itu serum urea, serum bignat ataupun serum glukosa. Jadi skor 10 itu kan dinilai di 24 jam pertama dengan kemudian 5 hari kemudian. Jadi di 24 jam pertama misalnya kalian dokter di IGD, itu kalian harus cek udah curiga nih gambaran klinis dari anamnesis juga curiga terhadap SJS ataupun TEN. Jangan lupa untuk memeriksa serum urea, serum bignat, dan glukosa terutama karena dia akan dinilai di 24 jam pertama untuk penilaian skor 10. Skor 10 itu ada 7 penilaian, 3 penilaian laboratorium ini. Nah, ini untuk apa? Untuk evaluasi pemeriksaan laboratorium ini adalah untuk evaluasi keparahan penyakit dan tata laksana pasien selanjutnya. Jadi bisa dari ABDA, darah lengkap, elektrolit, karena kan kulitnya tereksfoliasi semua, tentu cairan pasti akan terganggu. Atau mungkin dia sulit untuk menelan, minum juga malas. Kemudian albumin juga, karena eksfoliasi kulitnya tentu albumin juga bisa terganggu. Protein darah, fungsi ginjal ataupun hati itu perlu diperiksa dan KGD sewaktu untuk kita lakukan pengobatan, apakah perlu dipantau atau tidak.
Nah, urea, bignat, glukosa ini sangat penting diperhatikan untuk dilakukan pemeriksaan karena pemeriksaannya tidak lazim. Kalau darah kan itu memang lazim ya. Kalau urea, bignat itu dari AKDA dan serum glukosa juga bisa kita lakukan. Untuk kultur bakteri dan jamur ini bisa kita lakukan untuk kita lihat apakah ada infeksi tambahan, infeksi bakteri ataupun jamur, sehingga nanti perlu apakah obat anti jamur ataupun antibakteri yang perlu kita berikan. Slide. Nah, histopatologinya kita lakukan kalau misalnya ragu ya, tapi kalau biasanya dari anamnesis gambaran klinis itu tidak sulit untuk mendiagnosisnya, tapi kalau ragu bisa kita lakukan histopatologi, akan terlihatlah seperti lembaran-lembaran dari kulit. Slide. Jadi memang dia lebih superficial ya. Jadi sehingga makanya mudah untuk terlepas. Ini adalah beberapa diagnosis banding dari epidermal necrolysis. Jadi bisa Stephen Johnson kalau misalnya dia epidermal ya, Stephen Johnson, terus bisa ini untuk yang paling sering itu Stephen Johnson erythema multiforme ataupun varicella. Nah, kalau untuk erythema epidermal necrolysis bisa aku generalize exanthematous pustulosis, tapi itu biasanya ada pusul-pusul kecil dan itu diperiksa pusulnya steril. Kemudian ada generalized bullous fixed drug eruption, itu biasanya bula-bula hampir seluruh tubuh, dan kalau di epidermal biasanya kulitnya tereksfoliasi. Ini ada beberapa DD yang lain, tapi ini jarang ya. Slide. Untuk penata laksanaannya, perlu diingat SJS atau TEN ini adalah yang mengancam jiwa, mengancam nyawa. Jadi memang harus diperhatikan karena kulitnya tereksfoliasi semuanya, bisa resiko untuk terjadinya sepsis. Nah, terapinya itu terbatas pada terapi yang tidak spesifik, jadi hanya simptomatik saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus mendiagnosisnya cepat, menghentikan obat-obat yang disangka. Jadi kalau ada 5 ya hentikan semuanya. Jadi minimalkan pemberian obat tambahan-tambahan lainnya. Terus pemberian terapi penunjang yang baik, perawatan khusus. Jadi nanti ada skornya ya, mana yang perlu dirawat ruang biasa, ada yang perlu dirawat di ruang khusus atau ruang seperti ruang luka bakar, itu ada penilaiannya dari skor 10. Kemudian multidisiplin, jadi kalau misalnya kena daerah mata ya konsul juga kita ke dokter mata juga, atau ada yang bagian penyakit dalamnya yang ada gangguannya setelah kita pemeriksaan lab, kita juga harus konsul ke penyakit dalamnya. Kemudian perawatan ICU atau unit luka bakar tadi itu skor 10-nya lebih dari 1, maka kita harus pindahkan dia ke ICU ataupun luka bakar. Slide. Untuk non-medikamentosanya kita pertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit ya. Jadi benar-benar diperhatikan cairannya. Kemudian penanganan kulit yang mengalami epidermolysis perlu kita berikan kompres dan kita cegah untuk terjadi infeksi. Makanya dijaga jangan nanti jadi infeksi karena resiko komplikasinya adalah sepsis. Jadi kita beri kompres untuk membantu dia lebih cepat mengeringkannya. Kemudian beri nutrisi secara enteral pada fase akut, baik oral ataupun nasogastrik. Jadi kita perhatikan juga untuk pasiennya, apakah dia bisa makan makanan biasa atau perlu makanan lunak. Jadi asupan gizinya jangan sampai nanti jadi berkurang karena dia tidak enak mulutnya, tidak bisa makan. Jadi perlu diperhatikan secara detail untuk nutrisinya juga. Slide. Nah, ini prinsipnya ya untuk medikamentosa, hentikan obatnya, perhatikan temperatur lingkungan, karena dia lebih sensitif, eksfoliasi seluruh tubuh, dia lebih sensitif terhadap panas ataupun terhadap dingin. Jadi perhatikan lebih kurang 28-30 derajat Celcius. Pasiennya dirawat di ruangan yang intensif, dimonitor ketat, ya. Kemudian atasi keadaan yang mengancam jiwa. Slide. Untuk topikalnya, dia ini bertujuan untuk mencegah kulit terlepas lebih banyak, untuk mencegah infeksi mikroorganisme, dan mempercepat reepitelisasi. Jadi penanganannya secara konservatif. Ada juga yang bilang bisa diberi demang, tapi ada kontroversi, ada yang bilang tidak bisa, karena memang kan kulitnya mudah untuk lepas. Jadi memang masih kontroversi. Nah, dapat diberikan pelembab,
seperti 50% gel petroleum dengan 50% cairan parafin, ataupun juga keterlibatan mata, kita tangani ke dokter mata. Slide. Untuk sistemiknya, jadi ini kita lihat, kalau sistemik kita lihat apakah dia SJS saja atau SJS overlap 10 ataupun 10. Jadi tergantung pada kondisi pasiennya. Tetap kita berikan kortikosteroid sistemik dexamethasone intravena dengan dosis yang setara dengan prednison. Jadi kalau yang SJS 1-4, kalau yang SJS 10 3-4, sedangkan kalau yang 10 itu 4-6. Ya, ini penanganan di awal kalian juga harus perhatikan. Karena kan nanti di awal kalian nanti tentu dirujuk ya, karena ini kan 3B. Nah, analgesik dapat diberikan apabila nyeri ringan, beri paracetamol, karena kan kulitnya terkelupas, pasti dia akan merasa nyeri. Namun kalau berat bisa kita berikan opioid seperti tramadol. Nah, pilihan lain kita pakai IVIG, dosis tinggi. Ini kalau misalnya dia didiagnosis dengan TEN, jadi dengan kasus yang berat. Bisa pakai dosis 1 gram per kilogram berat badan selama 3 hari. Jadi ini hanya diberikan 3 hari saja. Ataupun bisa kita berikan siklosporin. Tapi ini kondisi-kondisi tertentu ya. Slide. Nah, menurunkan resiko infeksi, aseptik ataupun monitor pasien, kultur bakteri, jamur dari kulit ataupun urin, baru kita berikan antibiotik. Jadi kalau untuk hanya profilaksis itu tidak perlu, karena kita minimalkan obat-obat yang akan kita berikan kepada pasien. Karena dia biasanya kan pemicunya obat. Takutnya kita berikan malah obat yang kita berikan ternyata dia sensitif ya. Jadi kalau nggak ada tanda infeksi jangan pernah kita berikan antibiotik. Jadi harus ada dasarnya baru kita berikan. Tidak ada standar dressing luka atau penggunaan antiseptik topikal. Mulut dibersihkan dengan cairan antiseptik ataupun antifungal. Jadi bisa kita minta bantu dengan kompres juga ya agar lebih dia nyaman. Slide. Nah, menurunkan resiko infeksi, lakukan perawatan antiseptik, monitor pasien. Jadi ada kultur bakteri dilakukan itu ada 3 area pada fase akut ya. Jadi ada 3 tempat kita ambil baru kita lakukan untuk bakteri ataupun jamur. Tadi untuk mencegah apa? Mencegah terjadinya komplikasi. Jadi antibiotik tidak perlu, profilaksis tidak perlu, derby demam juga masih kontroversi. Tidak ada standar, terus bersihkan pulsa pada oral dan nasal, nah, itu perlu dibantu dengan kompres. Ya, kompres 15-20 menit sehari dengan cairan infus NaCl, dilakukan sehari bisa 3-4 kali, jadi per 6 ataupun 8 jam, paling cepat per 4 jam. Nah, diberikan juga antiseptik ataupun antifungal untuk daerah mulutnya. Slide. Prognosisnya di proses hilangnya epidermis ini berlangsung 5-7 hari. Jadi pada masa ini dia akan memasuki masa plateau bersama dengan reepitelisasi. Dan ini memakan waktu beberapa hari. Dan di masa inilah komplikasi bisa muncul. Jadi kalian harus hati-hati, jangan pikir oh sudah lewat, ini sudah lama. Tapi ternyata di sinilah bisa muncul yang komplikasi yang bisa mengancam nyawa seperti sepsis ataupun kegagalan organ multifungsi. Slide. Ini tadi skor 10. Jadi skor 10 ini kita nilai 24 jam pertama dan 5 hari kemudian. Jadi di 24 jam pertama, di waktu kalian misalnya terima, itu jangan lupa untuk dinilai skor 10-nya. Jadi mungkin kalau usia, heart rate, ataupun kita bisa anamnesis kanker ataupun hematologi malignancy, dan body surface area yang terlibat, itu bisa kita anamnesis. Tapi kalau pemeriksaan lab tadi, kalau sudah lewat 24 jam, tentu tidak bisa kita ulang lagi. Jadi perlu diingat untuk 3 pemeriksaan ini, labnya jangan sampai miss. Jadi dia, kita lihat usianya lebih dari 40 dapat poin 1, heart rate-nya lebih dari 120 poinnya 1. Ada riwayat ada kanker ataupun hematologi malignansi itu 1. Apabila lebih dari 10% dari permukaan tubuh yang terlibat, makanya poinnya 1. Untuk urea level lebih dari 10 mmol,
Big-Net kurang dari 20 milimol, dan glukosa lebih dari 14 milimol. Jadi ada 7 poin untuk penilaian skor 10. Nah, ini untuk melihat mortality rate-nya. Jadi kalaupun nanti skor 10-nya 0 atau 1, bisa ditangani di ruangan biasa. Tapi kalau selain itu lebih dari lebih dari satu, itu dia harus dirawat di ruang ICU ataupun unit luka bakar supaya ini itu mencegah komplikasi yang tadi muncul. Slide. Nah, tadi untuk lab, tadi kan milimol itu jarang ya. Kalau kita kan hasilnya miligram per desiliter. Nah, kalau urea itu lebih dari 28 miligram per desiliter. Sedangkan glukosa itu lebih dari 252 miligram per desiliter. Kalau Big-Net sama ya, 20 milimol per liter itu kurang dari 20. Slide. Inilah beberapa komplikasinya ya, jadi banyak, baik dari kulit, mata, kuku, oral, cavity, ataupun genital mukosa. Jadi perlu diedukasi juga pasiennya. Misalnya kita lihat ini kemungkinan agak sulit atau bagaimana, jadi jangan dipikir karena pengobatan kita atau bagaimana. Jadi memang karena perjalanan penyakitnya. Dan perlu dikonsen juga sama pasien, jangan main-main. Kadang-kadang udah sembuh, udah lewat misalnya 5-7 hari, udah oke, udah enak, tahu-tahu disitulah komplikasi bisa muncul. Slide. Edukasi kondisi pasien dan obat-obatan yang diduga menjadi penyebab. Jadi kita bukan hanya bilang ibu kemarin kemungkinan ibu alergi sama antibiotik yang ini. Jadi ibu jangan minum lagi. Jangan hanya mengucapkan atau memberitahukan si pasien, tapi kita memberi catatan tertulis. Jadi kemanapun nanti dia berobat, tunjukkan edukasi bahwa dia harus menunjukkan ke dokternya bahwa saya pernah alergi terhadap obat-obat ini, dok. Nanti mungkin ada yang perlu kita merahkan lebih tebal, mungkin kita curiga lebih karena dari literatur memang dikatakan dia beresiko tinggi, tapi misalnya ada 5 ya 5-5-nya tetap kita tuliskan. Dan edukasi untuk memberitahu kemanapun dia berobat, kasih tahu bahwa dia pernah alergi terhadap obat itu. Jadi jangan sampai terulang kembali. Ya, slide. Nah, itu untuk SJS-10. Untuk obat-obatannya juga nanti perlu dikasih tahu mungkin turunan-turunannya. Apa-apa saja yang mirip, yang mungkin yang sering digunakan di masyarakat itu harus dihindarin, mengedukasi sama pasien harus dihindari. Ada catatannya lagi sendiri. Nah, untuk SJS-10 itu ada yang mau ditanya? Izin bertanya, dok. Iya. Ini SJS-10 kan bisa dikatakan multi organ ya, dok. Untuk dokter gangguannya. Iya, dok. Nah, ini untuk dokter umum, dok, sampai mana ya, dok, di tata laksana? Apakah simptomatiknya aja sampai kemudian untuk dirujuk ke spesialis yang bersangkutan, dok? Tata laksana awal saja langsung dirujuk. Jadi mungkin perbaiki cairannya, ya kan? Pemeriksaan-pemeriksaan tadi yang saya bilang. Jadi hanya di awal saja penata laksanaannya. Kalau ada langsung dokter spesialisnya langsung dirujuk. Cuman kalau misalnya di daerah yang jauh, untuk pemberian kortikosteroid saya rasa bisa diberikan sesuai dengan dosisnya tadi, tapi dalam perjalanan dia tetap dibawa ke dokter spesialisnya. Dan kita sangat meminimalkan pengobatan, menambah terapi-terapi misalnya antibiotik dan lain-lainnya. Jadi sangat simptomatis. Jadi penanganan di awal langsung dirujuk. Ada lagi? Tidak. Ya, jadi kalau kesimpulannya jangan lupa dia itu ada di kulit, mukosa minimal 2 dengan ada eskolasi, ada bula. Biasanya kalau ketemu sama kita ada eskolasi, bula vesikul itu udah jarang. Diperhatikan mulut, matanya, mata langsung kelihatan kan sama kita. Jangan lupa genitalianya kita lihat. Nah, untuk anamnesis secara detail dari awal segera yang baru dia minum ataupun 8 minggu itu secara berurut detail, berapa dosisnya, mana yang duluan, ya itu harus dihindari semuanya untuk obat-obatannya. Untuk pemeriksaannya laboratorium tadi, kemudian penata laksanaannya sportif saja simptomatisnya. Jadi ada cairan, lihat mulutnya bagaimana, apakah perlu nutrisinya yang maupun makanan lunak, jaga suhu ruangan. Kemudian mungkin kadang-kadang dia kena sama alas tempat tidur itu agak sakit kalau misalnya
udah agak kering, terbuka lagi, misalnya dia mau duduk, nanti terbuka lagi kulitnya, ada luka yang baru lagi. Jadi mungkin pakai yang pakai air fluid, ataupun kalau zaman dulu ya pakai daun pisang gitu ya. Tapi ya hygiene-nya ditingkatin, ya harus bersih. Tapi perlu diperhatikan apakah ada luka baru kalau misalnya dia terkena kain dari spray misalnya. Jadi simptomatif untuk steroidnya kalau mungkin perjalanan jauh ya mungkin bisa diberikan sementara sesuai dosisnya, tapi tetap dia harus dikonsul ke dokter spesialis. Jadi skor 10 tetap dinilai ya, biar tahu kita ke arah perlu dirawat uang biasa atau hanya masuk ke ICU ataupun unit luka bakar. Mungkin ini ada sedikit saya mau jabarkan tentang pemphigus vulgaris. Jadi ini tidak masuk dalam apa kalian ya, adik kalian tidak masuk dalam BRP-nya. Tapi ini saya diminta untuk menyampaikan karena ini termasuk emergency yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian tahu. Jadi kalau ketemu pasien seperti ini, kalian bisa tahu ini bukan kasus main-main, karena ini termasuk emergency juga. Slide. Ini ada pemphigus ya, slide. Jadi kalau pemphigus ini termasuk, slide, termasuk dermatosis vesicobullosa chronis. Jadi ada beberapa penyakit dermatofesicobullosa chronis, termasuk si pemphigus ini. Slide. Pemphigus ini ada 4 jenis. Ada yang vulgaris, ada yang erythematos, ada yang foliaceus, ada yang vegetans. Nah, yang paling sering tentu yang vulgaris ya, vulgaris yang umum. Tapi juga bisa kita jumpai yang foliaceus ataupun erythematos. Slide. Nah, ini terbagi kalau misalnya vulgaris sama vegetans, slide lagi. Dia itu celahnya di suprabasal. Tapi kalau foliaceus dan erythematos itu celahnya di granulosum, jadi lebih di atasnya lagi. Jadi nanti gambaran klinisnya juga akan berbeda ya. Slide. Untuk vulgaris, dia itu paling sering dijumpai. Jadi 80% untuk pemphigus itu paling sering, dan dia itu lebih banyak sama wanita dengan laki-laki pada dekade keempat dan ke-5. Nah, etiologinya itu disebabkan autoimun. Juga ada disebutkan karena obat-obatan atau bisa menyertai autoimun lainnya. Slide. Nah, ini ada reaksi autoimun ya, patogenesisnya. Slide. Terhadap antigen dari PV. Itu apa antigennya? Ini dia transmembrane glycoprotein di permukaan sel keratinosit. Targetnya apa? Desmoglin 1 dan 3. Jadi kalau PV 1 dan 3. Slide. Nanti yang foliaceus lain lagi. Kalau yang ini 1 dan 3 ya. Memiliki sifat yang khas. Jadi adanya hilangnya kohesi sel-sel atau akantholisis, adanya antibodi IgG terhadap antigen determinan yang ada di permukaan keratinosit yang berdiferensiasi. Ini merupakan patogeniknya itu adalah IgG4. Slide. Faktor genetik disebut ada HLA-DR4. Slide. Nah, ini dia. Dia mengenai desmoglin 1 dan 3, di mana kalau desmoglin 1, dia pada mukosa itu dia bagian permukaan atas, ya, tapi dia sedikit. Yang paling banyak itu desmoglin 3 untuk di mukosa. Dan biasanya pada orang-orang pemphigus vulgaris ini yang paling duluan terkena adalah daerah mukosa. Jadi desmoglin 3 yang duluan terkena. Jadi kalau kita tanya dari anamnesis, mana duluan Bu muncul? Itu biasanya daerah mulut duluan. Mulut duluan dok, habis itu ke kepala baru ke badan semuanya. Itu ya penandanya bahwa dia mukosa duluan. Lama gitu nanti mukosa duluan baru nanti muncul daerah kulit. Jadi memang dia terkena desmoglin 3 dulu, itu di mukosa membran yang paling banyak ya daerah basalnya. Nah, sedang selanjutnya dia akan mengenai desmoglin 1 sehingga bisa di membran ataupun
membran mukosa ataupun pada daerah kulitnya. Slide. Gambaran klinis, kalau datang sama kita udah KU-nya udah buru, akan terasa bau. Berbeda dengan SJS tadi ya, kalau SJS nggak terlalu bau, kalau ini dia bau. Kita kecium langsung tahu nih banyak eksfoliasi cairan yang keluar. Ya, jadi keadaan umumnya pun sudah cukup lemah karena terkadang sudah kronis, sudah lama gitu baru nanti dibawa dia ke dokter sana ke dokter sini. Lesi kulit yang kita jumpai adalah munculnya mulai di kulit kepala. Jadi ada erosi, ada krusta berbulan-bulan sebelum timbul bulah generalisata. Jadi memang daerah mulut, daerah kepala baru ke seluruh badan ya. Lesi mukosanya mengenai mukosa dengan epitel. Slide. Bisa di konjungtiva, hidung, oral, faring. Jadi semua mukosa bisa terkena. Slide. Nah, bulanya yang khas di sini adalah bulanya kendur. Jadi kalau sama kita bisa sudah tereksfoliasi semua, tapi bisa ada yang kita lihat bulanya itu hipopion, langsung nampak dia jatuh ke bawah untuk jenis bulanya. Bukan bula tegang, kalau tegang nampak mengkilat ya. Kalau ini dia enggak, hipopion nampak jatuh akhirnya ke bawah ke arah gravitasi, tapi masih dalam bulanya dan kendur dan mudah pecah. Kulitnya terkelupas, bisa nanti krusta yang lama bertahan di atas kulit yang terkelupas. Jadi nanti nampak krusta karena nanti menumpuk. Dan tanda Nikolsky positif. Jadi kita biasa kulitnya mudah untuk terkelupas. Jadi memang dia lapisannya tadi sudah ada ya di suprabasal. Jadi memang dia mudah terkelupas. Dan keluhannya gatal, tapi juga mau sakit karena kan udah tereksfoliasi semuanya. Bisa muncul hipopigmentasi ataupun hiperpigmentasi, bekas-bekasnya. Walaupun mungkin sama kita nggak parah, tapi hanya bula-bula yang mungkin ya kendur, tapi nampak di bekas-bekas kulit yang lain itu ada yang makula hiperpigmentasi ataupun hipopigmentasi. Karena dia itu kronis ya, kadang-kadang muncul, timbul, kadang bagus. Nah, jadi memang nanti ada bekas-bekasnya itu bisa hipo ataupun hiperpigmentasi. Right? Ini gambarannya. Ya, jadi kalau yang sebelah kiri itu nampak bulanya lihat ya kendur, di atasnya itu agak tipis tapi di bawahnya ada cairannya kendur. Nah, yang di bawah-bawah ini dia sudah terkelupas cairannya. Ya. Nah, untuk daerah mukosanya nampak ini ada eritema, susah dia menelan, sakit ya. Kadang lebih duluan itu dibanding lesi mulut kulitnya. Slide. Ini gambaran dari batang tubuhnya. Jadi nampak ya tereksfoliasi untuk daerah-daerah siku yang memang mudah tergesek ya. Daerah bokong, ya mungkin kalau buang air kecil atau apa mudah untuk tergesek. Slide. Ini ada beberapa diagnosis banding, jadi bisa kita DD sesama vagus juga, ya, karena terkadang mirip. Dan ada beberapa DD yang lain. Jadi perhatikan betul-betul untuk anamnesisnya, karena terkadang bisa dipicu sama obat juga. Tapi gambaran klinisnya berbeda dengan SJS yang tadi. Jadi perlu di anamnesis, itu yang saya bilang tadi, biasanya mulut dulu, kepala, baru seluruh badan, dan itu kronis, sudah lama, berobat ke sana kemari, kadang-kadang bisa kita jumpai makula hiperpigmentasi ataupun hipopigmentasi. Slide. Nah, pengobatannya bisa kita berikan kortikosteroid ya. Ini di awal hanya sportif saja, sebaiknya hanya jaga cairannya, makanannya, infeksinya jangan sampai meluas kalau ada infeksi, atau kita jaga jangan terjadi infeksi. Nah, bisa juga berikan ajuvan sitostatik, karena kadang kalau kan nanti dia refer juga ke dokter kulit ya, jadi kalau kalian hanya sportif saja, tapi pengalaman kalau misalnya kita terapi nanti sudah prednison, kita tapering, kan tentu kita tapering, setelah kita tapering nanti udah tinggal 1 tablet, muncul lagi. Ada lagi bula baru. Untuk kita naikkan. Nah, sehingga berapa kali demikian bisa kita berikan terapi ajuvan ini seperti azathioprine, cyclophosphamide, methotrexate,
kemudian bisa mikrofenolat. Jadi tidak mudah untuk mengobatinya. Jadi benar-benar edukasi. Jangan salah mendiagnosis dulu paling tidak. Kita tahu diagnosis di awal sehingga kita bisa terapi segera. Kemudian edukasi pasien bahwa ini penyakitnya bisa benar-benar mengancam jiwa. Jadi jangan main-main. Karena kadang-kadang udah sembuh, ya udah males, udah bagus kok, nggak mau berobat lagi. Jadi betul-betul untuk edukasi berobat dengan benar. Nah, nanti mungkin udah tinggal satu-satu bulannya mungkin datang ke kalian. Terus dia cuma mau obat sebentar, tapi harus diperhatikan bahwa ini bisa kambuh lagi kalau misalnya tidak diobati dengan baik dan benar, bisa malah lebih parah. Slide. Ada yang mengatakan bahwa ajuvan ini bisa diberikan bersamaan, jadi dari awal. Tapi kalau dosis kortikosteroidnya lebih tinggi, tidak respon, atau misalnya ada kontraindikasi kita memberikan kortikosteroid, maka kita bisa mungkin menggunakan ajuvan tersebut. Ataupun tadi ini penurunan ada perbaikan tapi tidak seperti yang diharapkan, jadi bisa kita beri ajuvan. Jadi tidak sembarangan kita memberikan ajuvan, ada kondisi-kondisi tertentu. Slide. Prognosisnya kalau zaman dulu belum ada kortikosteroid, angka kematian tinggi. Tapi sekarang karena sudah ada kortikosteroid, angka kematian sudah cukup menurun. Biasanya disebabkan oleh sepsis, kaheksia, ataupun ketidakseimbangan cairan elektrolit karena cairannya cukup banyak ya keluar. Right? Nah itu. Jadi memang PV ini memang tidak masuk di bahan kalian, tapi ini disampaikan karena dia termasuk emergency yang kalian harus bisa mendiagnosisnya sehingga nanti tidak berkelanjutan, sehingga bisa diterapi dengan baik dan benar. Jadi nampak ya bulannya itu hipopion, kendur biasanya dari anamnesis di mulut, kepala, di badan, dan itu sudah berlangsung lama. Kalau udah cium kalian ketemu sama pasiennya biasanya udah tahu, oh ini lebih ke pemphigus karena dia ada gula-gulanya juga tapi kendur, hipopion. Kemudian sudah lama kadang-kadang berobat ke sana kemari, mau kambuh lagi, dibilang kemarin sih udah mulai dok, tapi nggak baik-baik. Padahal kalau dia tidak berterapi dengan baik dan benar, dengan teratur, memang bisa kambuh lagi. Toh dia autoimun, kapan saja bisa dia muncul kembali. Ya. Nah, dari yang telah saya sampaikan ini, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima, tidak silap untuk mendiagnosisnya ataupun menanganinya di awal, supaya nanti prognosisnya juga cukup baik. Ya, sebentar ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua, dapat digunakan nanti jika kalian bertemu dengan pasiennya, dapat diingat ya. Saya tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.